Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari dari kelas 1D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu memiliki poin penting. Yang pertama yaitu pendidikan adalah fenomena atau fundamental asasi dalam hidup manusia, yang mana ada kehidupan, di situ ada pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Ketiga, dalam perkembangan adanya tuntutan pendidikan lebih baik teruntuk mengembangkan potensi manusia, sehingga munculnya pemikiran teoritis tentang pendidikan. Keempat, pendidikan adalah upaya dasar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, sehingga melahirkan teori-teori pendidikan. Kedua, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori pendidikan. Ada dua makna sentral. Yang pertama, merunjak suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Yang kedua, pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren sehingga menghasilkan banyaknya teori. Adapun fungsi utama teori pendidikan, yang pertama, membimbing praktek pendidikan. Kedua, memiliki aspek ilmiah dan aspek preskriptif. Ketiga, merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan yaitu suatu ilmu yang bukan saja mengelola objek untuk mengetahui keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula kehendak bertindak. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pendidikan sebagai gejala manusiawi. Dapat dianalisis bahwa situasi pendidikan dalam secara terpadu saling berinteraksi dalam mencapai tujuan, meliputi yang pertama, tujuan pendidikan, peserta didik. Ketiga, pendidik. Keempat, isi pendidik. Kelima, metode pendidikan. Keenam, alat pendidikan. Ketujuh, lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya dasar. Pendidikan sebagai upaya dasar bertolak dari fungsi pendidikan. Yang pertama, membutuhkan kreativitas peserta didik. Kedua, menjaga lestarinya nilai-nilai pendidikan, moralitas. Ketiga, menyiapkan tenaga kerja produktif. Kemudian kita masuk ke sistematika ketiga. Ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi sebagai sistematika ilmu pendidikan. Yang kedua, dimensi lingkungan pendidikan, meliputi pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah. Ketiga, dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan, struktural dan persoalan operasional, dan dimensi waktu dan ruang. Pendidikan sebagai ilmu memiliki metode. Yang pertama, metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan yaitu yang pertama, berkenan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. Kedua, berkenan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Ketiga, metode teknologis, mengungkap bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Selanjutnya, metode deskriptif fenomenologis, menguraikan kenyataan pendidikan kemudian mengklasifikasi. Kemudian kita lanjut ke metode hermeneutis, memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Kemudian metode analisis kritis. Kita lanjut ke sifat ilmu pendidikan.
Sifat ilmu pendidikan memiliki poin yang pertama, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Kedua, karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. Ketiga, berdasarkan pemilihan. Keempat, memberikan uraian teoritis sistem pendidikan sepanjang zaman. Keempat, yaitu praktis. Adapun fondasi-fondasi ilmu pendidikan, yang pertama, fondasi pendidikan. Studi tentang fakta-fakta dan prinsip dasar yang melandasi pencairan, kebijakan, dan praktek pendidikan. Kedua, pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan meliputi sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.